Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Visigia Pandirot. Melalui video ini, video YouTube ini, saya rindu memberkati saudara agar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat. Saya berikan nama program ini adalah Mujizat Tuhan Yesus masih tetap ada. Mujizat Tuhan Yesus masih tetap terjadi. Walaupun sebagian banyak orang percaya, meragukan mujizat itu, masih tetap belum percaya dengan mujizat itu. Saya sebagai hamba Allah, saya sebagai hamba Tuhan akan tetap menyampaikan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat yang besar. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih tetap terjadi. Dulu tetap terjadi, sampai sekarang, sampai selamanya. Mujizatnya masih tetap berlaku bagi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, melalui firman Tuhan ini saya akan membagikan firman Tuhan agar supaya kita yang kuat tetap kuat, yang sakit disembuhkan, yang terikat dipulihkan, dilepaskan, rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan, bahkan setiap doa kita diberikan jawaban oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui program ini saya namakan sekali lagi, mujizat Tuhan Yesus masih ada, masih tetap terjadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan Markus 16 ayat 15, 16, 17, 18. Saya akan baca firman Tuhan bagi saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh." Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan ini menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu power dalam hidup kita. Pengharapan yang kita miliki kepada Kristus itu sungguh sangat luar biasa. Berbahagialah kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan, Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang masih tetap mengerjakan pekerjaannya yang luar biasa, yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah 4 hal atau 4 tanda yang menyertai orang percaya dan yang setia kepada Kristus. Sekali lagi 4 hal. 4 tanda yang menyertai orang percaya yang setia kepada Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, atau engkau sebagai apa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terus memberitakan Injil, terus menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik, kekuatan bagi semua orang, agar supaya orang Kristen terus percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang luar biasa, yang tetap mencintai dan mengasihi kita apa adanya hidup kita. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan persoalan masalah kita. Sebab saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat. Oleh sebab itu, saudara, 4 tanda menyertai orang percaya dan yang setia kepada Kristus. Yang pertama, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah, lakukan firman Tuhan. Nah, tanda yang menyertai orang percaya dan yang setia, yang pertama adalah firman Tuhan ayat 17, dia katakan, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Yang pertama, tanda pertama adalah kita akan disertai dengan otoritas yang luar biasa. Kita bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Sebab nama Yesus, nama yang luar biasa. Bukan di dalam nama yang lain. Bukan dalam nama gereja atau organisasi atau persekutuan atau ministry. Tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengusir setan. Karena firman Tuhan berkata, Matius 16 ayat 19, kunci kerajaan surga, kuasa di bumi di surga telah diberikan kepada kita. Yang percaya kepada kuasa Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang percaya dan yang setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa mujizat tidak terjadi kepada orang lain? Tidak terjadilah kepada banyak orang. Sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pendeta. Karena dia tidak percaya mujizat. Nah, kalau dia tidak percaya mujizat, mujizat itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita percaya, maka mujizat akan terjadi dan menyertai kita. Nah, tanda pertama adalah otoritas Tuhan, yaitu kita bisa mengusir setan demi nama Tuhan.
Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memiliki bahasa-bahasa baru. Yang dulunya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari mulut kita keluar kata-kata makian, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak memberkati. Tapi ketika kita bertobat, kita percaya, kita setia kepada Tuhan, maka mulut kita akan memberkati orang lain. Keluar mulut kita kata-kata berkat, kata-kata sukacita bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun kita ditindas, dihakimi, disakiti, tapi keluar dari mulut kita kata-kata berkat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahasa roh juga itu adalah tanda bahwa ada kuasa Roh Kudus menyertai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab tanda yang kedua, kita memiliki bahasa baru, bahasa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu bahasa roh. Kategori pertama adalah pertobatan, kata-kata yang memberkati. Kategori yang kedua, kita memiliki bahasa roh. Karena bahasa roh itu 1 Korintus 14 ayat 2, firman Tuhan berkata, orang berkata-kata dengan bahasa roh, bukan berkata-kata dengan manusia, tapi berkata-kata dengan Allah. Ketika orang mulai berbahasa roh, dia bukan berbicara dengan manusia, tapi dia berbicara dengan Allah. Sebab Allah itu adalah roh. Yohanes 4, 23, 24 berkata, tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Barang siapa datang kepada Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Logika kita tidak akan bertemu dengan roh Allah, tetapi roh kita akan bertemu dengan Roh Kudus, roh Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanda yang pertama kita bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Yang kedua, kita memiliki bahasa baru, bahasa surga, bahasa roh. Bahkan yang ketiga, saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Berarti tanda yang ketiga adalah kita memiliki perlindungan. Kita ada proteksi darah Yesus. Ketika kita sudah berbalik, kita bertobat, kita percaya kepada Kristus, kita setia kepada Tuhan, kita ada perlindungan. Ada pagar perlindungan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun saudara, orang merencanakan jahat, orang merencanakan kekuatan setan, kekuatan iblis, perdukunan, ingin menghancurkan kita, tapi kita sudah diberikan pagar perlindungan oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini kabar yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tidak ada perdukunan, tidak ada mantra, firman Tuhan berkata, yang akan mempan di keturunan Yakub atau orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan. Tidak ada roh-roh lain yang dapat mengalahkan kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Ini kabar surga, kabar yang luar biasa. Tidak perlu ada yang kita takutkan ternyata dalam dunia ini. Karena apa, saudara? Kita sudah diberikan roh yang lebih besar, roh yang lebih dahsyat, roh yang lebih luar biasa dari apa yang ada dalam dunia ini. Sekalipun firman Tuhan berkata 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dikuasai oleh si jahat, tetapi kita diberikan spesial oleh Tuhan, roh yang lebih berkuasa, roh yang lebih dahsyat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanda yang ketiga, kita ada perlindungan. Sekalipun ada rancangan setan, rancangan jahat dari manusia, malah makanan atau malah minuman atau malah penghulu setan, penghulu udara, kekuatan setan, kekuatan iblis tidak akan mempan dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada pemeteran kuasa Roh Allah menyelimuti kita, membentengi kita sehingga firman Tuhan digenapi. Tidak ada kekuatan setan, tidak ada kekuatan iblis. Di dalam firman Tuhan ini, tanda yang ketiga, tanda-tanda akan menyertai kita. Yaitu apa? Kita ada perlindungan. Kita akan memegang ular. Ular itu apa? Wahyu 12 ayat 9. Tanda-tanda dari setan atau iblis adalah ular dan naga. Kita akan memegang kuasa itu. Tapi kita tidak akan apa-apa. Karena apa? Ada perlindungan yang luar biasa. Ada proteksi yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus membentengi kita dengan dahsyat dan ajaib. Nah, saudara yang keempat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanda yang keempat, engkau akan meletakkan tangan orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Luar biasa, 4 tanda menyertai orang percaya, orang setia, orang yang bertobat, yang terus di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui kabar sukacita ini saya rindu Anda tetap kuat dalam Tuhan, Anda tetap semangat dalam Tuhan, Anda tetap andalkan Tuhan, Anda akan terus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan peduli dengan orang lain yang berkata bahwa mujizat tidak ada lagi. Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat sampai detik ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui video ini saya akan berdoa. Orang-orang yang sakit, terikat dengan kuasa gelap, bahkan pergumulan masalah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan setan aku sampaikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepaslah engkau. Bahkan setiap orang yang sakit, aku sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau. Setiap persoalan masalah, Tuhan berikan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat, terimalah kuasa Tuhan. Urapan surga mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati,
melalui video ini, melalui video YouTube ini, saya minta Anda subscribe agar supaya memperlancar media ini untuk memberitakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.